Oke, baik. Kita sudah on air lagi, Pak. Kita akan dialog lagi. Nah, sekarang gini, Bang Jerry, saya hampir terlewatkan. Ya, anggota DPR dari fraksi Golkar, Ade Komarudin, kemarin juga didakwa menerima uang dari Setia Novanto atau mendapatkan diduga Setia Novanto ini memperkaya orang lain dalam proyek KTP. Salah satunya adalah Ade Komarudin dan menerima $100.000 Amerika Serikat. Nah, ini kan juga cukup luar biasa. Artinya setelah Setia Novanto ada lagi yang harus dibersihkan Golkar, yaitu Ade Komarudin. Iya, saya pikir kan itu belum resmi dibuktikan. Artinya kan. Tapi sudah ada pembicaraan internal, Mas. Pembicaraan, ya kalau soal pembicaraan di Partai Golkar sih setahu saya ya, sejauh yang saya tahu itu kita tidak bicara soal itu. Kita bicara bagaimana mempersiapkan Rapimnas dan Munaslup, konsolidasi internal untuk mengukuhkan Pak Erlangga sebagai ketua umum. Itu yang saya tahu. Tapi kalau soal bicara tadi saya tidak mengetahui hal itu, ya bahwa itu ada pemberitaan di media atau opini-opini, saya pikir ya dibuktikan saja di pengadilan. Apalagi kan sekarang seperti yang tadi sudah dibahas oleh Bapak bahwa Pak ASN kan sedang menjalankan persidangan, ya biar saja itu yang menjadi fokus mereka-mereka ingin mencari keadilan, mereka-mereka ingin mengklarifikasi apakah namanya betul menerima atau tidak, silakan saja itu biar di ruang pengadilan yang membuktikan itu. Tapi setahu saya kalau di Golkar kita hanya fokus mempersiapkan bagaimana supaya Munaslup, Rapimnas dan semuanya ini terkonsolidasi dengan baik, dan bagaimana kita Partai Golkar sebagai salah satu partai yang terbesar di Indonesia ini mampu memberikan kontribusi yang positif untuk bangsa dan negara kita, karena kita kan pilar demokrasi ya, partai politik ini. Oke, Pak Fikar, kalau kemudian tadi Bang Jerry mengatakan kelihatannya untuk Pak Ade Komarudin kita lihat fakta di persidangan, tapi yang dikhawatirkan atau yang mungkin bisa terjadi ke depan ketika besok dalam pemeriksaan atau dalam pembuktian sidang nama ini akan kembali mencuat begitu, dan itu akhirnya lagi-lagi tertarik lagi nama Golkar, tertarik lagi nama partai-partai yang lain. Apa sih yang harus dilakukan Pak untuk hal ini kalau Anda lihat sebagai pakar hukum pidana? Pertanyaan itu gini. Apakah ada pengaruhnya ketika Pak Setia Novanto menjadi terdakwa terhadap Golkar? Pasti ada. Ya, pasti ada, karena itu kemudian Golkar melakukan konsolidasi gitu. Ya, karena itu kemudian ada banyak aspirasi dan segala macam gitu. Ya kan? Nah, karena yang paling pasti adalah elektabilitas. Ya, itu yang paling pasti itu. Ya, kalau terus melekat gitu. Karena itu kemudian Golkar mengambil solusi dengan memotong dan membuat jarak gitu dengan Pak Setia Novanto, dengan mencopot jabatannya dan sebagainya. Selamatlah Golkar. Tapi masih ada satu nama lagi nih Pak. Sekarang ada nama lagi ya. Tinggal tergantung pada KPK, bisa nggak dibuktikan atau ada nggak dua alat bukti yang membuktikan bahwa Pak Ade Komarudin itu menerima uang sebesar itu gitu ya. Kalau di dakwaan sudah ada, pasti kalau istilahnya kalau sudah ada asap pasti ada apinya kan gitu ya. Kenapa KPK berani mencantumkan nama Pak Ade umpamanya di dalam dakwaan dengan besaran uang segitu, pasti akan ada didukung data gitu bukti. Nah, kalau kemudian data itu bisa dirubah menjadi alat bukti gitu ya, dan alat bukti itu memenuhi kriteria untuk menetapkan tersangka, paling minimal ada dua alat bukti umpamanya ya, kenapa nggak bisa kan begitu. Tapi buat organisasi sendiri kan juga belum bisa mengambil tindakan karena itu belum ada gitu ya, kecuali nanti terjadi juga seperti Pak Setia Novanto harus ada juga tindakan-tindakan seperti itu gitu. Jadi memisahkan atau menjaga jarak dengan anggota-anggota yang sedang terlibat satu kasus gitu. Oke, nah Bang Jerry, Golkar itu terkait dengan Pak Setia Novanto kemarin kan dinamikanya cukup tinggi. Ada yang mengatakan Pak Setia Novanto tetap jadi ketua umum, kemudian harusnya diganti. Kemudian kemarin sudah cukup reda dengan adanya terpilihnya ketua baru Pak Erlangga. Nah, memang kan selalu yang didengung-dengungkan kawan-kawan di Partai Golkar, kami ini adalah partai yang dewasa, cukup biasa, berbeda pendapat dan lain sebagainya. Oke, mungkin secara kedewasaan partai itu baik gitu, tapi kalau di luar itu kan orang melihatnya ini kok partai nggak pernah solid ya, ini di sini berantem, ini di sini berantem gitu. Saya merespon sedikit ya itu ya. Gimana caranya? Justru kami ingin menunjukkan ya bahwa tuh kami adalah partai yang solid dan kita fokus dan juga bertumbuh kepada sistem ya.
boleh bisa dilihat dari sejarah kita, dari semenjak reformasi khususnya, tahun 99, tahun 2004, 2009, 2014, khususnya tahun 99 ya, semenjak reformasi itu bergulir ya, 98 sampai dengan 99, bagaimana orang menghujat Partai Golkar segala macam, sampai bahkan mantan ketua umum kita pada saat itu, ketua umum kita pada saat itu Pak Akbar Tanjung kan sempat juga terlibat dalam beberapa kasus kan gitu. Tapi buktinya kita menjadi pemenang pada saat 2004. Iya, tapi pada saat itu kan pecahannya banyak, ada yang bikin partai-partai baru. Sekalipun, nah, justru itu kami bangga bahwa pecahan-pecahan dari kami itu berhasil di partai lain. Itu kan bukti bahwa kita berhasil mencetak kader kan begitu. Kalau boleh disebut kan Gerindra, Hanura, ya PKPI semua itu kan berawal dari Partai Golkar, Nasdem juga apalagi. Dan ya ini saya katakan bahwa kami itu adalah partai yang berfokus bukan pada kefiguran atau ketokohan, tapi lebih kepada bagaimana sistem kita. Karena di Golkar itu kan banyak sekali ormas-ormasnya yang mendirikan maupun didirikan, dan juga banyak juga patron-patronnya yang memang kami semua saling berkonsolidasi, saling berkompetisi ya secara sehat tentunya untuk bisa mencari pemimpin yang terbaik yang mampu menaungi dan juga mengakomodasi semua kepentingan. Dan jangan lupa Partai Golkar itu ya boleh saya katakan sudah teruji lah dan berpengalaman. Kita tidak pernah lepas dari posisi 1 dan 2 semenjak 99 sampai dengan yang terakhir 2014, dan itu adalah fakta. Tapi survei kemarin yang dibuat Pak Hanta Yuda, kalau survei saya ingin menyikapi seperti ini. Survei itu kan adalah bagaimana keadaan pada hari itu, pada hari survei dilakukan. Mungkin sekarang 12%, besok bisa 20%, kita tidak tahu. Tetapi yang ingin saya katakan, trennya itu belum pernah bisa mengatakan bahwa Partai Golkar itu di luar angka 2 digit. Pasti selalu minimal itu 2 digit, kalau perlu bisa meningkat sampai melebihi partai-partai politik yang lain seperti Gerindra atau mungkin partai yang lain. Nah, tapi saya sepakat Mbak bahwa Partai Golkar itu bukan tidak solid, justru makin solid dengan apalagi kita sudah memilih ketua umum kami ya Pak Erlangga Hartarto, dan semoga kami bisa menjawab kepercayaan masyarakat lah bahwa kami partai memang mampu membuktikan bahwa kita ini memang brand yang baru yang siap bisa 2018, ya, siap 2018. Terima kasih Pak Jerry, terima kasih Pak Dasril Afandi, Pak Febri, Pak Fikar atas waktu yang bergabung bersama kami di Saling Silang. Ini cukup diskusi yang cukup menarik. Kita berbicara masalah politik, masalah hukum dalam 1 jam. Satu klarifikasi yang kami tahu sangat singkat. Pak Novanto tidak pernah dicopot, tidak pernah diberhentikan dari Pak Novanto mengundurkan diri dari jabatannya. Dan itu disampaikan dalam pleno, dan itu perlu diklarifikasi seperti yang tadi disampaikan Pak Fikar, kami ingin klarifikasi tidak pernah dicopot tapi mengundurkan diri. Baik, terima kasih Pak Dasril. Baik. Dia dipisahkan dari partai. Itu tadi adalah akhir dialog kita pada malam ini. Saya Ratna Mila, selamat malam, sampai jumpa.